Halo, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik ya. Ini adalah Mucis Flames yang akan bawakan ramalan melalui kartu tarot. Jadi, kalau kalian gak suka dengan ramalan, gak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Saya mulai ya. Ini adalah general reading untuk Capricorn dari tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni. Oke, Capricorn. Ini adalah ramalan untuk kamu. Seperti biasa, karena ini adalah general reading, bisa berarti energinya kebolak-balik dan nggak 100% resonate dengan semua kondisi kamu ya. Oke, Page of Pentacles. Ada Ten of Pentacles. Ada Nine of Pentacles. Ada Seven of Cups. Oke, di sini kelihatannya kamu lagi berhubungan dengan seseorang yang sangat ambisius atau mungkin mengagumi kamu dari sisi mandiri kamu atau melihat kamu itu sebagai figur yang memang pekerja keras ya. Atau bisa juga kalian berdua ini bekerja dalam satu bidang yang sama. Satu bidang yang sama bisa berarti juga satu kantor atau satu usaha atau mungkin satu ruang lingkup. Kalau kalian belum kerja mungkin satu kampus, satu tempat sekolah ya, seperti itulah, kalian sama-sama bergaul dalam suatu lingkungan yang sama gitu ya. Kalau misalnya memang enggak begitu kondisinya, bisa berarti juga ini minatnya yang sama. Misalnya kamu sukanya kerjanya di bidang apa ya, seni misalnya, dia suka seni gitu, kamu suka musik, dia suka musik, kayak gitu. Jadi kalian itu satu level sama di hal kegemaran atau mungkin bidang mata pencaharian. Oke, dia kagum sama kamu, dia menginginkan hubungan yang serius sama kamu ya. Tapi ada tapinya. Di sini kelihatannya dia terlalu melihat sisi positif dari kamu. Sisi positif yang dia itu menilai itu aspek yang dia butuh untuk hidupnya. Dia nggak ngelihat satu sisi kamu yang buruk. Karena tiap manusia pasti kan punya sisi buruk gitu ya. Atau punya sisi negatif yang orang lain nggak pingin tahu gitu. Kita berusaha untuk tampil sebaik mungkin di depan orang yang kita suka. Itu udah naluri manusia begitu gitu. Tapi ada kalanya kita ingin menjadi diri sendiri yang punya cacat ya, punya kelemahan, punya sesuatu hal yang orang lain belum tentu bisa terima gitu loh. Tapi karena dia adalah orang terdekat kamu, kadangkala kamu ingin menampilkan itu. Oke, dan dia tidak bisa melihat itu. Di sini ada Nine of Swords. Dia melihat kamu itu sebagai seseorang yang wajar dikagumi, seseorang yang layak untuk mendapatkan posisi serius dari dia ya, serius tanda kutip, karena kelihatannya dia juga di sini mau hubungan yang serius tapi belum benar-benar merasa bahwa ini tuh bisa dilakukan. Oke, di sini ada justice. Jadi artinya masih dia itu mikir kamu oke dalam posisi kamu itu, dan segala sifat atau aspek-aspek yang kamu punya tuh kayak dia tuh menilai kamu dari wah ini tuh kayaknya cocok nih, bagus nih buat saya gitu. Tapi dia melihat itu tuh sekedar mencari benefit, mencari keuntungan ya. Dia belum terlalu ngerasa bahwa dia bisa menerima seutuhnya dari kamu gitu. Oke. Two of Pentacles. Kamu lagi menghadapi orang yang mungkin penuh dengan perhitungan ya. Jadi buat dia hubungan itu perlu dikaji, perlu dipikirkan seperti apa sih baiknya. Pemikir juga, dia bisa berarti juga orang dari Earth sign ya, atau bisa juga spesifik Libra ya. Kamu menghadapi orang yang tidak kenal lelah untuk bekerja, tetapi dia juga menginginkan hal yang sama dari kamu.
begitu. Dia sayang sama kamu, tapi terlalu banyak pemikiran mengenai hubungan kalian, harusnya begini, idealnya begitu gitu. Jadi sisi romansnya cenderung nggak ada gitu. Jadi dia kayak lebih punya prospek, ibaratnya tuh kayak orang lagi memprospek sesuatu, dia punya pikiran, oh ini akan menghasilkan ini dan ini akan menghasilkan itu. Bisa juga karena ini energinya sangat Earth ya, sangat banyak pentacles, bisa berarti juga ini orang yang ada kecenderungan memanfaatkan kamu atau di masa lalu pernah memanfaatkan kamu cukup besar ya, bisa berarti uang, bisa berarti dari hal-hal yang bisa diambil dari kamu gitu loh ya. Tidak selalu uang, tapi bisa berarti hal-hal yang berarti buat kamu ya. Di sini ada Four of Swords. Ada kalanya kamu ngerasa butuh istirahat dari hubungan kalian ya, atau mungkin beberapa dari kalian lagi masa break, atau kalian lagi masing-masing diem-dieman, atau kalian lagi pisah dulu sementara, lalu kalian ngerasa bahwa hubungan kalian itu perlu evaluasi ya, terutama dia kayak ngelihat ini saya harus maju atau mundur gitu, dia terlalu banyak pemikiran ke arah untung rugi ya, saya bingung ini apa, energinya terlalu banyak pertimbangan gitu ya, tipikal orang Libra lah gitu. Di sini ada Three of Cups, bisa berarti juga kalian lagi menghadapi situasi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu banyak macamnya ya, bisa berarti dengan keegoisannya dia yang dia tidak bisa mendengarkan kamu gitu, atau dari sisi keluarganya dia, atau dari pekerjaannya dia terlalu sibuk sehingga dia tidak bisa ambil waktu untuk kasih kualitas kencan buat kamu, atau mungkin telepon kamu, atau mungkin sharing apapun dengan kamu gitu ya. Sehingga di sini Three of Cups lalu ada Nine of Cups, kelihatannya kamu ngerasa bahwa oke, saya ngerasa bahwa kamu itu orang yang tepat juga buat saya, tapi kok kamu ngerasa kayak hampa gitu, kayak kamu selalu merasa bahwa kamu tuh orang ketiga, atau ada orang ketiga, atau ada hal ketiga yang dia pikirin selain kamu. Jadi kamu ngerasa dia kurang fokus sama kamu, ya. Lalu di sini ada Ten of Swords. Ada rasa lelah untuk berhubungan dengan dia, tapi satu sisi kamu sayang sama dia, satu sisi kamu ngerasa oke deh kalau memang kita nggak bisa bergerak maju ke depan untuk hubungan yang lebih baik, ya udah nggak apa-apa, kita pisah aja gitu. Kayak kamu udah ngambil keputusan, apapun yang bisa terjadi ya terjadilah gitu. Kamu udah kayak nothing tulus, kamu udah ngerasa ya udah terserah gitu. Karena di sini kelihatannya pun kamu tidak merasa dia memprioritaskan kamu ya. Kamu ngerasa bahwa di sini juga kelihatannya energinya terlalu banyak sisi egoisnya dia menginginkan kamu memahami dia, tapi dia tidak paham bahwa hubungan itu perlu dua arah yang saling membantu, perlu komunikasi yang baik, perlu memakai sisi emosi yang lebih besar ya. Sisi emosi itu bukan logika, sisi yang membawa kalian itu punya perasaan semakin dalam. Tapi di sini kelihatannya dia lebih kayak mikirin diri dia sendiri. Dia ngerasa bahwa oke, kamu cukup baik buat saya, kamu punya aspek yang oke buat saya, tapi ntar dulu nih, saya lagi sibuk ini, saya lagi sibuk itu gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu, dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia nggak tahu bahwa kamu tuh manusia yang membutuhkan suatu hubungan yang dua arah gitu loh. Kadang-kala mungkin misal dia lagi nggak ada kerjaan, mungkin dia lagi ada waktu ya, dia nyamperin kamu, dia nggak ada effort gitu loh untuk menyediakan waktu buat kamu bener-bener khusus gitu. Jadi ketika dia sibuk, dia bilang aduh saya sibuk gitu, kamu harus paham ya saya sibuk misalnya gitu ya. Tapi dikala dia nggak ada kesibukan, dia bisa datang gitu ya, ngajak kamu makan atau mungkin komunikasi sama kamu. Tapi ketika dia sibuk, dia tiba-tiba menghilang gitu, dan dia meminta pengertian dari kamu. Nah lama-lama kamu ngerasa loh kok saya fungsinya apa ya gitu. Ya, ini ada satu titik di mana kamu ngerasa bahwa hubungan ini nggak worth it untuk dilanjutkan ya.
Ada Eight of Wands. Kamu berjaga-jaga untuk nggak sakit hati. Jadi ini mungkin pola yang terus berlanjut, tapi kamu biarkan sampai kamu ngerasa oke, this is enough. Saya mau ngerasa bahagia. Saya mau ngerasa bahagia. Kalau kamu sibuk dengan pekerjaan kamu atau kamu terlalu sibuk mikirin diri kamu sendiri, saya mau ambil hari-hari saya ini bahagia untuk diri saya. Terserah kamu mau jungkir balik gitu. Ibaratnya itu seperti itu gitu. Jadi kamu ada ngerasa bahwa dia tidak hadir dalam hidup kamu sehingga kamu ngerasa bahwa oh ya sudah gitu. Saya akan sibuk sendiri dengan hidup saya. Saya nggak akan terlalu fokus dengan hidup kita berdua. Saya cuma fokus sama diri saya aja, seperti kamu fokus sama diri kamu. Itu seolah-olah seperti itu ya. Kamu berjaga-jaga untuk tidak terlalu baper ya, gitu. Sebenarnya kalian couple yang sudah saling melengkapi satu sama lain gitu, cuman karena mungkin ada sisi ego yang belum diselaraskan gitu. Oke, kita masuk ke keuangan dan karir ya. Ada Page of Cups, ada Knight of Cups, ada Six of Wands, lalu ada The Star. Oke, ini banyak banget energi yang datang dalam hal keuangan. Bisa berarti kamu merasa kamu mendapatkan soulmate di tempat kerja kamu yang baru atau mungkin tempat kerja kamu yang sebelumnya. Kamu berhubungan dengan Aquarius ya, bisa berarti Aquarius, bisa berarti Pisces. Oke. Ada satu situasi dalam hal keuangan kamu atau karir kamu yang membuat kamu itu shock. Bisa berarti juga ada kebutuhan mendadak dalam keluarga kamu yang kamu harus lebih fokus gitu. Jadi urusan selain karir kamu tuh kayak oke, ntar dulu deh, saya harus fokus sama kehidupan keluarga saya atau kebutuhan keluarga saya gitu. Seolah-olah kayak gitu ya. Oke, lalu di sini ada The Lovers, lalu ada Ace of Swords. Hati-hati dengan pengeluaran mendadak ya, karena ini ada energi yang banyak banget membutuhkan perhatian kamu, terutama untuk keluarga atau diri kamu sendiri, mungkin berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan atau berkaitan dengan penyakit yang selama ini kamu tunda-tunda untuk periksa ya, tiba-tiba dia datang dan kamu ngerasa kaget gitu, ternyata saya sakit ya gitu. Jangan sampai seperti itu, karena mungkin kelelahan bekerja terus kamu ngerasa oh oke, saya baik-baik aja nih gitu. Ternyata pengeluaran mendadak itu sangat besar. Oke. Di sini ada Queen of Swords. Untuk beberapa dari kamu ada Ace of Pentacles. Untuk beberapa dari antara kamu yang nonton, di sini kelihatannya akan ada bantuan dari seseorang. Bisa berarti atasan kamu, bisa berarti orang dari tempat kantor kamu gitu ya, atau tempat bisnis. Di sini akan ada bantuan yang bisa sedikit membuat kamu lega mengenai uang ya. Tapi ini datangnya dari kebutuhan kamu yang sangat mendadak dan sangat lumayan agak gede. Jadi di sini ditekankan untuk keuangan kamu, hati-hati dengan pengeluaran besar karena hal itu tidak terduga sebelumnya. Harus banyak-banyak berhemat. Itu aja yang kebaca. Kalau soal energi karir, kelihatannya di sini masih standar-standar aja, belum ada hal yang luar biasa, maksudnya tidak ada tantangan yang berarti dan tidak ada perubahan yang besar juga. Atau bisa jadi The Tower ini menunjukkan bahwa akan ada perubahan besar-besaran, bisa berarti juga mungkin situasi yang selama ini
kamu harapkan datang, tiba-tiba dia datang gitu ya. Ini berkaitan dengan perubahan karir juga. Bisa berarti ada mutasi, atau mungkin juga kamu mendapatkan sesuatu yang bikin kamu kaget gitu ya. Di sini juga ada the lovers. Kemungkinan besar ini membuat kamu happy juga. Yang tadi saya bilang gitu. Bisa berarti ada bantuan dari orang yang sangat dekat dengan kamu, atau setidaknya dia merasa kamu dekat dengan dia gitu. Oke, semoga resonate dengan hal-hal yang ada di hidup kamu. Semoga semuanya bermanfaat untuk kamu. Terima kasih untuk komen, likes, dan sharing sama teman-temannya. Terima kasih untuk dukungannya. Semoga berbahagia.